Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai topik finansial teknologi atau yang biasa kita kenal dengan fintech. Apa itu fintech? Fintech atau financial technology adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash atau tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Perkembangannya sebenarnya sudah mulai dari tahun 1990-an, mulai dari munculnya kartu kredit. Kemudian tahun 60-an mulai munculnya ATM, karena itu sudah menggunakan teknologi. Tapi itu dalam istilah fintech sekarang itu sebenarnya tidak termasuk, tapi ini merupakan timelinenya cikal bakalnya. Kemudian electronic trading, perdagangan elektronik mulai muncul tahun 70-an. Kemudian pelayanan online untuk e-trade itu mulai muncul tahun 80-an, telebanking juga, kemudian tahun 90-an itu mulai diperkenalkan online banking website di Amerika. Kemudian tahun 2000-an ini mulailah fintech yang sebenarnya, yaitu dari mulai munculnya PayPal, uang elektronik PayPal. Kemudian tahun 2010 sebelum itu muncul Bitcoin. Kemudian 2010 muncul Google Pay. Dari tahun 2010 inilah mulai bermunculan aplikasi-aplikasi fintech. Di Indonesia juga begitu. Kemudian ini 2019 juga sudah menjamur sekali. Di Indonesia gambarannya untuk fintech perkembangannya seperti ini. Ini saya baru dapat data yang tahun 2018-2019. Ini sudah terdaftar 88 fintech, ditambah lagi 11 di 2019. Ini fintech legal baru segini, 25, ilegal ini 64, yang ini yang diadukan ya. Kemudian layanan fintech yang paling populer di Indonesia adalah untuk payment atau pembayaran dan pinjaman online. Kemudian ini yang terdata di Desember 2018 itu fintech ilegal 404 fintech. Ini pengaduan kasus tahun 2018 banyak sekali. Sekarang 2020 tentunya lebih banyak lagi. Biasanya pelanggaran yang dilakukan fintech ilegal itu ialah denda harian yang tinggi, mulai dari 50.000 per hari. Kemudian
komisi atau bunga yang tinggi hingga 62% dari utang pokok. Ini yang sangat parah sekali. Dan ujung-ujungnya teror melalui telepon, WhatsApp atau SMS, baik kepada si peminjam itu atau keluarganya atau orang-orang yang ada di kontaknya. Oke, kemudian ini beberapa aturan OJK terkait bisnis pinjaman. Kepemilikan saham asing maksimal 85%, modal minimal 2,5 miliar. Ini untuk yang mau bikin startup fintech. Kemudian batas pinjaman, maksimal pinjaman ke peminjam itu 2 miliar. Ini beberapa kondisi fintech di Indonesia. Fintech ini diatur oleh OJK ya, di bawah Kementerian Keuangan. Nah, apa saja ruang lingkup fintech? Yang pertama, pembayaran. Kedua, transfer dana. Ketiga, pinjaman. 4, pengumpulan dana. 5, pembukuan. 6, pengelolaan aset. Dari ruang lingkup ini nanti kita bahas jenis-jenis dari fintech tersebut. Hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia itu sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1822 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik. Manfaat fintech. Yang pertama, bagi konsumen itu mendapat layanan yang lebih baik karena lebih cepat, lebih instan, lebih praktis. Kemudian pilihannya yang lebih banyak, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal karena semua online. Yang ketiga, membekukan alur informasi, semua tercatat, semua terekam secara digital. Kemudian bagi negara, mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Nah, jenis-jenis fintech di Indonesia ini dari Bank Indonesia mengkategorikan menjadi pertama crowdfunding atau pengumpulan dana dan peer-to-peer lending. Kemudian yang kedua, payment, clearing, dan settlement. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga, market aggregator atau provisioning. Keempat, manajemen risiko dan investasi. Kelima, deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Yang pertama, crowdfunding dan peer-to-peer lending. Perusahaan fintech, crowdfunding, dan peer-to-peer lending di sini sama-sama menawarkan jasa untuk mempertemukan antar pemilik dana dengan pengusaha startup atau UMKM yang sedang membutuhkan dana. Peer-to-peer lending itu kegiatan di mana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam-meminjam tanpa perlu bertemu muka, atau kita kenal dengan pinjol atau pinjaman online. Contohnya Modalku, Coinworks, Amarta, dan Investri. Pada situs crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis atau santunan ya secara bersama-sama dengan pemilik dana yang lain, seperti halnya patungan. Contohnya adalah Kickstarter, kitabisa.com,
Indiegogo, dan banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua, payment, clearing, dan settlement. Fintech jenis ini bergerak di bidang pembayaran baik yang diselenggarakan oleh perbankan ataupun dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan fintech ini jelas sangat memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman, dan nyaman. Nah, untuk payment gateway contohnya Doku, Mitrans, yang sangat berguna untuk mendukung para pebisnis e-commerce. Biasanya web-web yang di dalamnya bisa melakukan pembayaran, itu di belakang layarnya gateway-nya memakai Doku, Mitrans, Veritrans, dan banyak lagi. Payment gateway ini menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank yang tersedia di Indonesia, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Nah, yang paling terkenal sekali sehari-hari kita adalah e-wallet atau e-money atau dompet elektronik. Contohnya seperti GoPay, OVO, Pcash, Link Aja, dan banyak lagi. Ini memungkinkan pengguna menyimpan uangnya di aplikasi tersebut untuk dapat digunakan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Pemakaian e-wallet sangat mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian. Bahkan mereka untuk promosinya, mereka banyak menawarkan bonus-bonus, kupon-kupon, dan lain-lain. Ini contoh lainnya Kartuku. Ini bisa disebut sebagai sistem pembayaran elektronik paling tua di Indonesia karena telah ada sejak awal kemunculan e-money, yaitu pada tahun 2011. Kemudian Veritrans. Veritrans menjalin kerjasama dengan bank-bank ternama di Indonesia dan juga perusahaan telekomunikasi. Veritrans inilah yang meluncurkan berbagai produk terkenal seperti BCA ClickPay, XL Tunai, dan Tcash yang sekarang sudah berganti nama menjadi Link Aja. Dia gateway yang ada di belakang layar yang menghubungkan aplikasi fintech itu dengan bank. Kemudian market aggregator atau provisioning. Fintech market aggregator memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran. Portal market aggregator ini akan sangat membantu Anda untuk menentukan pilihan pada suatu produk keuangan tertentu. Mereka menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaatnya. Contohnya ketika seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA, maka Anda bisa mengunjungi situs Cek Aja atau Kreditgogo atau Cermati. Kemudian market aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, manajemen risiko dan investasi. Fintech ini juga membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan fintech ini seperti perencanaan keuangan dalam bentuk perangkat digital. Dengan memanfaatkan layanan fintech ini, seseorang yang memiliki dana dapat mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang tepat. Jadi untuk investasi dan asuransi masuk ke jenis ini. Beberapa contohnya adalah Bareksa, Bibit, Ngatur Duit, Finansialku, Jojonomik, Cek Premi, Raja Premi, Pasar Polis, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Inovasi fintech yang paling umum di bidang ini adalah
platform P2P lending dan payday loan. Fintech jenis P2P lending seperti yang kita bahas sebelumnya merupakan penghubung antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor atau dengan satu investor saja. Nantinya investor akan mendapatkan berbagai bagian keuntungan dari dana yang ia pinjamkan. Beberapa contoh fintech jenis ini adalah akseleran, uang teman, dan kredit pintar. Ini beberapa saja yang kita bahas, contohnya sebenarnya ada banyak lagi ya, puluhan jenis-jenis fintech yang di pertemuan sebelumnya sudah saya tampilkan ikon-ikonnya itu. Baik, kuis kali ini pertanyaannya adalah jelaskan pengertian fintech dan sebutkan fintech yang pernah kalian pakai. Baik, segitu dulu pembahasan kita tentang topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.